Kemudian salah satu sudutnya itu juga diketahui ya, itu adalah Ya. sudut QS ya, 36. Nah, berarti dari kalau berarti untuk ini untuk mencari panjang sisi QS ini ya, Hmm. berarti kita harus tahu berapa sudut yang ada P. sudut P-nya. Hmm. Berarti kita bisa cari sudut P. Dari mana? Kita lihat bahwa antara sudut NPS dan sudut QPS itu kan dia berpelurus. Supplementary. Nah, kalau dia berpelurus, Total 180. berarti dia totalnya 180. Ya. Ya. Berarti totalnya 180. Nah, berarti sisanya berapa sih ini? 118. Berarti di sini adalah 118. Nah, dengan kita lihat bahwa di sini ada yang dicarikan sisi di depan sudut P ini ya. Ya. Sudut ada, di sini juga sisi di depan sudut Q di petai panjangnya berarti ini tidak lain adalah kita pakai aturan Sin. sin rule. Nah, berarti nah, udah kalau kita lihat berarti ini adalah di depan sudutnya, ini sisi di depan sudut 36. Berarti dengan menerapkan aturan sinus ya, kita peroleh bahwa anggap itu eh, Qs itu adalah X ya, berarti X Ya. dibagi dengan sin 118 derajat itu akan sama dengan eh, PS ya Terus 2,9 9 per 36. min Sin 36. 36 derajat. Nah, ini kalau Ya. kita sederhanakan ya, berarti X ini sama saja dengan kita kali silang ya, 2,9 kali sin 118 derajat dibagi dengan sin 36. Nah, ini untuk eksaknya Anda bisa gunakan kalkulator. Ya. Ya, 2,9 kali sin 118 eksaknya nggak tahu berapa. per sin 3. 4,36. Ini menghampiri 4,36 ya. Ya. Berarti 4,36 kilometer. Berarti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat kan esensi dari penggunaan sinus aturan sinus itu adalah minimal eh, dua sudut ya. Ada dua sudut, kemudian ada satu sisi yang diketahui. Jelas sampai di sini ya. Jelas. Nah, oke ya. Boleh kita lanjut? Boleh. Nah, sekarang kita lihat yang nomor dua. Ini nomor dua agak-agak kompleks karena kalau yang nomor satu tadi kan gambarnya ada, jadi kita gampang melihat langsung. Ya. Nah, nomor dua ini tantangannya adalah kita harus lihat situasinya seperti apa kalau kita visualisasikan dalam bentuk gambar ya. Ya. Nah, ini kita lihat ada Juan dan Romela ya. Ya. Jadi Juan dan Romela ini berdiri di sebuah pinggir pantai ya yang berjarak eh, 10 mil. mil ya. Jadi antara Juan dan Romela itu ada dia berdiri di pinggir pantai yang jarak keduanya itu adalah 10 miles ya. Ya. Dan garis pantainya itu adalah merupakan garis lurus ya. Jadi Ya. kalau kita gambarkan situasinya, berarti kan anggaplah di sini si Juan ya. Sini Juan, berarti karena garis pantainya berupa garis lurus, berarti anggaplah di sini posisinya si Romela. Nah, berarti dari soal kita ketahui bahwa jarak di antara mereka itu adalah 10 miles ya. Ya. Berarti ini konteksnya sampai sini adalah kita gambarkan sampai sini seperti ini. Ya. Ya. Kemudian keduanya itu dapat melihat sebuah kapal yang sama di perairan ya. Jadi anggaplah kapalnya itu ada di titik ini misalkan, ya, ada di sini misalkan. Ini kapalnya misalkan. Nah kemudian
eh, sudut antara garis pantai ya dan dengan garis kapal itu dengan juan itu 35 derajat. 35. Ya. Sudut yang dibentuk oleh garis pantai ini dengan garis, kalau kita tarik sebuah garis ke garis lurus ke kapal itu yang dibentuk Ya. adalah sebesar 35 derajat. Itu dari juan ya. Ya. Berarti kalau kita gambarkan situasinya berarti kita tarik sebuah garis lurus ke sini ya. Ini sudutnya adalah 35. Bisa ya? Ya. Nah, kemudian sudut antara garis pantai dan garis antara kapal dan Romela itu adalah 45 derajat. 45 derajat. Artinya kalau kita tarik garis lurus ke sini ya, berarti si Romela dengan si kapal itu dia membentuk sudut 45 derajat. Kalau ditanyakan berapakah jarak kapal dari Juan, berarti jarak yang di sini nih, kapal dari Juan ya, dilihat dari Juan, berapa panjangnya atau jaraknya. Jadi kita anggap ini adalah X. Ingat tadi, di sini kan sisi di depan sudut itu kan eh, salah satunya diketahui ya, Ya. ini diketahui. Dua sudut kita ketahui, berarti dengan sendirinya kalau kita punya satu segitiga kan jumlah 180. Berarti Hmm. sisanya ini, sudut di depan sisi ini kita bisa tahu. 100. Berarti sini berapa? 100 kan 35 plus 45 itu 80. 180 kurangi 80, 100. Ya. 100 ya. Ya. Berarti ini adalah 100 derajat. Nah, berarti syaratnya kan kita bisa tahu bahwa kalau aturan sinus itu kan minimal dua sudut satu sisi. Sorry, minimal dua sudut satu sisi yang diketahui. Nah, ini kan Ya. apalagi kalau tiga sudut ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa panjang sisi di depan sudut sela-sela kan ada ini. Yang kita cari adalah panjang sisi di depan sudut 45. Berarti yang ini. Berarti permasalahan ini kita bisa gunakan aturan sinus ya. Ya. Aturan sinus. Jadi dari aturan sinus kita bisa dapat bahwa X Per sin 45 per sin sama 4 dengan sama dengan berapa? 10 per sin 10. 100. Oke. Ya. Lagi kita harus gunakan kalkulator. Berarti X-nya ini kita bisa cari bahwa 10 dikali sin 45 dibagi dengan sin 45 bagi sin 1. 7,18 ini mendekati 7,18. Ingat satunya miles ya. miles ya. 7,18 miles. Kira-kira dari ilustrasi ini bisa bisa dipaham ya. Iya, paham. Jadi kesulitannya itu adalah kadang susah menerjemahkan soal cerita ini ke dalam bentuk gambar. Iya. Ya, susahnya di situ. Ada yang mau ditanyakan? Belum, masih paham. Ya, oke. Itu kita lanjut ya. Ya. Yang nomor tiga ini saya ambil dari buku Anda di Challenging Problem ya. Ada di tes. Oke. Ini saya ambil dari situ. Ya. Ini ada beberapa alternatif yang kita bisa gunakan untuk memecahkan masalah. Nah, sekarang kita lihat permasalahannya seperti apa ya. Ya. Jadi di sini Akira mengukur sudut elevasi ya dari puncak sebuah gunung itu adalah 20 derajat. Nah, di sini Ade sudah belajar sudut elevasi tak? Sudah. Ya, berarti sudah ada gambaran ya. Kan ada sudut Ya. depresi dan ada sudut elevasi. Ya. Kalau sudut elevasi itu dilihat dari arah horizontal ya ke Nah, puncak. Kalau dia sudut depresi berarti dia ada dari puncak dilihat secara horizontal ke berarti bawah. ke bawah. Oke. Nah, sekarang ini katanya sudut elevasinya itu adalah sebesar 20 derajat ya. Ya. Berarti kalau kita gambarkan ini ada sebuah gunung ya, puncak gunung misalkan eh,
kita bisa buat dalam bentuk segitiga ini. Misalkan Ya. ini adalah gunungnya ya, dilihat dari sini. Nah, saya kasih space dulu. Misalkan ini adalah gunungnya misalkan, ya, ini adalah tanah, ya, ini adalah puncak Ya. gunung. Nah, jadi kalau dia melihat dari sudut elevasinya itu berarti dari sini ke sini ya, Mm-mm. ya sebesar ini sebesar 20 derajat. Ini pasti tegak lurus ya. Ya. Nah, oke. Nah, kemudian ia berjalan secara horizontal menuju ke gunung dan sudut elevasinya itu menjadi double, artinya dia menjadi 40. Berarti pada saat Ya. si Akira ini dari titik sini ya, jadi Mhm. dari titik sini dia berjalan sejauh 800 meter kan secara horizontal, berarti dia anggaplah dia sampai ke sini 800. Ya. Ya. Berarti di sini adalah Om, itu bisa kita menyimpulkan kalau tegak lurus atau right angle triangle gitu tuh kuncinya di mana? ini kan kita kita membayangkan dia kan antara puncak, misalkan gunung itu kita kita ilustrasikan sebagai suatu pohon. Nah, kalau Oke. kita lihat secara sudut antara pohon dengan jalanan itu kan pasti jalanan datar itu kan pasti tegak lurus itu. Oh, oke 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 oke. Nah, ya, bisa ya. Oke. Ya. Nah, berarti dari sini kalau dia melihat dari sini katanya itu sudut elevasinya menjadi double. Oke. Berarti dia melihat dari titik sini ya. Berarti dari titik sini ini sudut elevasinya menjadi eh, double. Berarti di sini adalah 40 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah tinggi dari gunung tersebut, ya. Nah. Berarti tingginya, anggaplah di sini kita kasih simbol tingginya adalah H ya. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya, ya. Nah, tentunya eh, ini bisa didekati dari dua alternatif ya. Kita bisa menggunakan definisi dari tangen, Mm-mm. kita juga bisa menggunakan aturan sinus juga. Nah, kalau adik lihat ya, kalau adik lihat posisinya ini kan eh, kalau kita kembali ke definisi tangen ya, tangen Hmm. 20 itu kan sama dengan eh, sisi depan per sisi tegak kan? Tangan opposite Per adjacent. adjacent Ah, kan? Nah, ya. berarti H per ini kan ke Ah, panjangnya ini. Jadi ya. kalau kita misalkan panjang, saya kasih dulu simbol ya, supaya tidak bingung. Di sini saya kasih ini adalah segitiga A, B, ini adalah C, dan di sini adalah D. Ya. Nah, kalau saya misalkan panjang sisi dari titik A ke D, misalkan ini adalah ini ke sini X ya. Ya. Nah, otomatis alternatif pertama kita bisa menggunakan trigon sederhana dengan memanfaatkan tangen. Ya. Kita buat alternatif pertama. Jadi dari segitiga kita perhatikan segitiga yang besar dulu ya. Ah, Dari segitiga ABC ini ya, dari segitiga ABC itu kita peroleh bahwa tangen 20 itu sama dengan depan per sama dengan H per AB kan? X. Oh, X. Ya. Oh ya, AD. AB seluruhnya ya kita perhatikan yang segitiga ABC. Segitiga ABC berarti Ah, tangen AB. 20 itu sama dengan sisi di depannya sudut 20 itu kan adalah H, kemudian sisi alasnya atau tegaknya itu adalah AB. AB. AB kan X tambah 800 kan? Ah, ah. Berarti di sini kita bisa peroleh bahwa berarti sisi di depannya adalah H ya, Ah. sedangkan sisi yang AB-nya itu adalah X tambah 800.
Sampai sini bisa ya. Ya. Nah, itu pada segitiga ABC. Nah, coba eh, di sisi lain ya, kita juga bisa melihat segitiga ADC. Di sini kan ada dua variabel yang kita tidak tahu A dengan X, tetapi untuk mendapatkan X itu kita bisa substitusi nilainya dengan memperhatikan segitiga ADC atau ACD. Hmm. Bisa? Ya. Coba Oh. segitiga ACD. Informasi apa yang kita bisa olah dari situ? Dari sini kita bisa dapat bahwa tangen 40 itu sama dengan apa? Berarti H Hmm. per X Kalau kan? ah, X. Nah, dari sini nilai X kita bisa dapat ya. Kita bisa substitusi ke sini. Jadinya pasti dapat nilai H-nya. Nah, berarti dari sini kita peroleh bahwa X itu adalah kita peroleh H per tangen 40 kan? Bisa sampai sini? ya, substitusi. Sisa substitusi. Nah, nilai X ini kita substitusi ke sini. Pasti Hmm. dapat hanya sebentar. Ya. Karena nanti bekerja dalam satu variabel. Berarti kalau kita utak-atik ya, Hmm. berarti substitusi nilai X ke sini ya, berarti kita dapat bahwa dari persamaan sini ya, dari persamaan sini kita peroleh bahwa H itu kan sama dengan tangen 20 derajat dikali dengan X-nya. X-nya kita ganti H per tangen Ya. 40 ditambah dengan 800. Nah, ini sisa diselesaikan ya. Pasti Hmm. dapat hanya. Ini mau nggak mau supaya kalkulator. Hmm. Ini alternatif solusi yang pertama. Ini alternatif satu ya. Ini pasti dapat ya. Ya. Ini sisa di Oh. pastinya nggak tahu berapa nilai eksaknya ya. Itu alternatif satu. Sisa dicari berapa tangen 20, kemudian H dibagi tangen 40, kemudian tambah 800. Ini bisa disederhanakan. Eksaknya saya nggak tahu berapa nilai pastinya. Hmm. Hmm. Pastinya berapa? Bisa sih. Ini nilainya eh, jelek banget nilainya karena sudutnya tidak tidak istimewa. Hmm. Tas aku saya Tapi yang jelasnya bisa dicari toh. bisa. Ya, oke. Intinya di situ. Yang penting untuk persoalan nilai eksaknya H itu berapa, itu sisa dirapikan perhitungannya. Karena ini kan sisa dicari tangan 20 berapa, kemudian dikali dengan yang suku yang di dalamnya ya. Ya. Itu alternatif satu. Nah, sekarang eh, kira-kira kalau kita gunakan aturan sinus bisa nggak kira-kira? Kita alternatif kedua. Kira-kira ada alternatif lain solusinya? Kalau sinus belum ketahuan hipotenusnya. Kira-kira dari situ kita bisa dapat hipotenus dari ini pasti bisa ketahuan panjang sisinya nih. Ya, kenapa bisa ketahuan?
Karena salah satu sudutnya kan, coba perhatikan segitiga BDC ya. Jadi Ya. kalau kita lihat segitiga BDC itu kan, sudut sudut B itu kan 20 derajat ya. Hmm. Sementara yang sudut ADC itu kan dia sudut D itu kan berpelurus dengan eh, ini dah AB. Berarti kan sisanya bisa didapat nih. Ini pasti bisa didapat berapa sudutnya nih. Karena dia berpelurus dengan 40 derajat. Ya, Nah, berarti sisanya berapa? 140. Berarti 140. Nah, dari sini kan otomatis sudut sisanya juga ini, yang ini bisa dicari juga nih. Kalau di sini 20, sini 140, berarti di sini berapa? Di sini pasti Oh, 20 derajat juga. ya. 20 dah. Eh, 40. Ya, 180. Nah, artinya kalau berarti dari sini kan bisa bisa kita dapat panjang sisi CD ya. Ya. Panjang sisi CD pasti bisa dapat. Kita menggunakan aturan sinus ya. Jadi kalau kita lihat case-nya ini ya dari sini ya, Ya. kita perhatikan segitiga eh, apa namanya segitiga eh, ini ya, BCD. Jadi pada segitiga BCD itu kita peroleh informasi apa? Kita bisa gunakan aturan sinus ya, Hmm. dengan sine rule itu berarti karena sisi di depan sudut B kan ini nggak diketahui ya, sisi depan sudut C yang ada. Berarti kita Hmm. bisa bandingkan antara ini dengan ini toh. Ah, Nah, berarti karena sudutnya sama besar pasti panjang sisinya sama. Jadi kalau kita lihat posisinya tuh bahwa eh, anggap ini adalah BD, ini adalah, misalkan ini adalah Y ya. Berarti kita bisa bandingkan sisi yang ini ya dengan sisi yang ini ya. Berarti jadinya apa? Berarti eh, Y sin 20 800 ya ini ya. 800 per sin 20. per sin 20 derajat itu akan sama dengan Y per Y per sin 20. sin 20. Kita bisa cancellation menerapkan hukum pencoretan ya, ini habis ya. Berarti kita Ya, prosesnya itu sendiri sama dengan 800. 800 juga. Nah, dari sini sederhana permasalahannya. Nah, sekarang bagaimana mencari sisi H ini, itu bisa kita peroleh dari segitiga ACD. Karena kan ini sudah ada. Hmm. Ini adalah sudut berpenyiku ya 90. Berarti kita bisa bandingkan antara sisi ini kan dengan yang ini ya. Ya, ya. Berarti dari segitiga segitiga ACD ya, pada segitiga Ah, ACD itu kita peroleh apa? Berarti H per sin 40 derajat itu akan sama dengan Y-nya tadi kan 800 ya. hmm. Kita dapat 800 per sin, sin 90. betul, berarti 800 per sin 90. 90 itu kan sendiri satu ya. Ini Ya, satu, berarti ya hanya itu adalah kita peroleh 800 kali sin 40. sin 40. 514,23. Jadi, itulah jawaban pendekatannya. Dan hasilnya pasti Ya. sama kalau kita kerjakan dengan alternatif satu maupun alternatif dua. Ya. Jadi pendekatannya beda-beda, Mm-mm. Mm-mm. tapi esensinya sama. Kira-kira dari ini ada yang mau ditanyakan? Belum, masih Jadi, paham. jadi melihat permasalahan seperti ini ya, eh, kita bisa gunakan beberapa alternatif ya. Ya.
Kalau mau lagi lebih susah lagi ya, alternatif lain lagi ya, Anda bisa gunakan Pitagoras sebenarnya. Cuman kalau menggunakan Pitagoras, angkanya jelek-jelek sekali ya. Karena harus mencari panjangnya X dulu, kemudian mencari ini kan panjang sisi BC itu kan bisa dicari dengan aturan eh, sinus Sign. dari segitiga ini kan. Bisa dapat Ya, ini juga pasti bisa dapat, tapi pasti akan lebih rumit. Jadi bisa diselesaikan dengan tiga alternatif sebenarnya. ya, Itu soal nomor eh, tiga ya. ya. Kira-kira ini kelihatan susah atau gimana deh? eh Susah mungkin agak, terus kelihatan ribet, tapi bisa, masih paham, masih masuk. Jadi ke tantangannya di sini tuh adalah bagaimana mengubah dari soal teks tadi itu ke dalam bentuk model Kalkulasi. matematika ya, baik berupa Ya. gambar maupun ke dalam bentuk persamaan aljabar. Di situ tantangannya kalau word problems ya. Jadi Hmm, mentransfernya dari soal cerita ke visualisasi maupun ke bentuk-bentuk aljabar. ya. Ya oke, kita lanjut ke soal 4 ya. Eh, Soal nomor 4 kira-kira gimana case-nya? Soal 4 triangulation can be used to find the 20 miles apart on the coast. Yes, this is the distance of D from Seoul to Taipei. Kalau gitu, gua Ini sebenarnya kalau eh, konteksnya ini kurang lebih sama dengan soal nomor 3 sebenarnya. Cuma dari perspektif yang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ya jarak panjang dari A ini ya, anggap dari titik A ke B itu adalah sejauh 20 mil. miles ya, sejauh 20 Ya, miles. Kemudian eh, sudut antara si lookout A ini dengan si pengamat A ini dengan si kapal ini adalah 49. Kemudian si pengamat B ini membentuk sudut terhadap kapal itu sebesar 38. 8 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah jarak dari D itu ya. D. Ya, Berarti eh, D itu. ini kan merupakan kalau kita perhatikan ini segitiga ini ya. Segitiga Ya, ini adalah A, kemudian ya, B, kemudian di sini adalah titik C. Maka sebenarnya kemudian di sini adalah titik D misalnya. hmm, Karena jarak jarak dari sini ke sini adalah 20 ya, 20 miles. ya. Ya, kalau kita misalkan ini adalah sepanjang X, berarti sisanya dari sini ke sini berapa? Berarti 20 kurang X. X. Ya, karena kan totalnya dari AB itu adalah 20. Berarti kalau dari AD-nya X itu berarti sisanya 20 kurang X. Ya. Oke, apalagi yang kita bisa lihat dari sini? Eh, Sudut D itu 90 derajat. Nah, berarti sudutnya ya, kita bisa lihat bahwa sudut yang di sini juga pasti 90. Ya, Jadi untuk segitiga ACD itu, kemudian segitiga CDB itu kan sudutnya saling berimpit. Karena dia ah, saling menyiku, berarti otomatis sudutnya sangat besar, 90-90. ya, Nah, berarti eh, ini kan kita bisa dapat ya, kita bisa dapat dengan kalau kita gunakan aturan sinus, karena di sini ketahuan besar sudutnya, otomatis sudut yang lain juga bisa ditahu. ya. Otomatis sudut yang di sini bisa dapat. 49, 190 kali 49, 41 angle Berarti ACD. 139 berarti di sini kurang 180, selisihnya 41 ya. Ya, 41. Terus kalau yang Yang DCB sisanya
42. 52 benar. Berapa? 52. 52 ya. Ya, Berarti sudah dapat. Bukan 42. 52. Saya 180 dikurangi 90 dikurangi 38. Iya, 52 betul. 52 benar ya. Nah, berarti kan sudah bisa dapat toh. Ya, Kalau kita gunakan aturan sin ya, otomatis kan pada segitiga yang satu itu pada ACD ya. Jadi pada segitiga ACD itu kita bisa peroleh bahwa ini ya. Jadi pada segitiga ACD itu kita bisa peroleh bahwa ini kita bisa gunakan aturan sin ya. ya, Nah, kita bisa memanfaatkan sisi yang ini dengan yang ini ya. Berarti kita peroleh bahwa 4 X per sin 41 itu akan sama dengan D per sin 49. ya, Berarti eh, kita bisa substitusi nilai X sendiri ya. ya. Berarti dari sini kita bisa peroleh X-nya. Berarti dari sini X itu adalah D kali sin 41 per sin 49. Nah, kemudian apalagi yang kita bisa peroleh dari sini? Kemudian dari segitiga BCD ya, B, C, D ya. BCD. Nah, dari segitiga BCD itu kita bisa bandingkan ini lagi ya. Berarti kita bisa bandingkan yang ini ya dengan yang ini. Ya. Jadi yang kita bandingkan yang sama-sama melibatkan variabel D dan X. Karena kan tujuan kita mencari D. Ya, Nah, berarti di sini kita bisa peroleh bahwa D per sin 38 ya, ya. itu akan sama dengan sisi B, depan sudut 52 adalah B per 52. 20 Nah. kurang X ya. Ini dah Oh ya, 20 yang kurang X. per sin 52. 52. Nah, nilai X sendiri eh, kita bisa dapatkan dari sini ya. Berarti dari sini kita Ya, bisa peroleh bahwa D-nya itu sama dengan sin 38 dikali dengan 20 kurang X dibagi dengan sin 52. Nah, nilai X-nya dari mana? Nilai X-nya itu kita eh, substitusi ke sini. Pasti dapat. Ya. Ini nilainya enggak bagus juga karena sudutnya memang tidak tidak ini tidak istimewa. Ya. Ini ya, bisa diselesaikan ya. ya, Jadi sisa substitusi masuk. Berarti kalau kita selesaikan ya, hmm, eh, berarti ini sisa persoalan aljabarnya nih. Berarti D itu sama dengan sin 38 berarti 20 dikurangi dengan substitusi ini ya. D ya, sin 41 dibagi dengan sin 49 dibagi dengan sin 52. Ini pasti dapat. Di sini. Ini sisa disederhanakan karena sisa melibatkan satu variabel. Ya, ya, ada gambaran ya. ya ada. Sebenarnya kalau ini juga bisa Anda selesaikan dengan menggunakan tangen tadi, bisa juga, bisa Hmm, juga menggunakan aturan sinus ya. Jadi alternatif-alternatifnya ada. Oke, ya, udah. dengan kasus yang seperti ini pasti udah bisa ada gambaran ya. Ya,
Nah, oke, kita lihat yang soal nomor 5. Kira-kira gimana tuh nomor 5? 30. Ngitung jaraknya dulu berarti 3 hours. Berarti cruise A udah 90 kilo. Yang B udah 37 kali 3. 111 kilo. Angle-nya 62. How far apart? Berarti kalau kayak gini Nah, pakai nah, jadi Anda membayangkan cosine. ada dua buah kapal ya. Hmm, Jadi si kapal A dengan kapal B itu dia bertolak, kapal bertolak dengan kecepatan 30 km per jam. Berarti dalam selama 3 jam itu kan dia sudah menempuh jarak 90. 90. Nah, betul. Kemudian si B bertolak dengan kecepatan 37 km per jam. Berarti kalau dalam 3 jam itu dia sudah menempuh jarak 37 kali 3. 111. Nah, sudut yang dibentuk keduanya itu 62. 2. Nah, berarti kalau digambarkan situasinya kira-kira gimana? Jadinya si apa si angle itu ada di tengah-tengah antara perpisahannya si A dan B. Jadi Ya, pakai betul. cosine rule. Nah, berarti kalau kita gambarkan yang nomor 5 ini ya, situasinya kan kayak gini. Misalkan si A ini bertolak ke arah sini ya. Misalkan Ya. si A ke sini, kemudian anggaplah si B ke sini. Jadi ini kan kecepatannya si A itu adalah 30 km per jam ya. Hmm, 30 km per jam berarti 30 km per jam. Anggaplah di sini titik titik original point ya. Berarti dalam selama apa namanya? Selama 3 jam itu setelah dia meninggalkan titik ini ya, tiga hmm. jam. Berarti si kapal ini sudah menempuh jarak sebesar sejauh 90 kan? Ya. Jarak itu kan kalau kita simbolkan jarak itu sebagai distance, jadi distance itu adalah velocity dikali dengan time. Hmm. Jadi di sini jaraknya adalah 30 kali 3 sama dengan 90. 10 kilo. Nah, kemudian kalau si B ini karena dia 37 km per jam, berarti selama 3 jam itu berarti 37 kali 3. 111 kilo. 111 ya. Ya. Yang ditanyakan itu adalah kemudian sorry sudut antara antara ini ya. Jadi jalannya si ini ya, lintasan si A itu dengan si B itu adalah sudutnya yang ini gitu. Ini adalah 62 derajat. Yang ditanya itu adalah jarak antara si kapal A dengan B. Berarti kan esensinya yang ditanya yang ini. Hmm. Nah, selesai. Nah, anggaplah eh, kita kasih simbol jarak ini adalah sebagai X misalkan. Ya, tinggal dicari toh. Nah, di sini Hmm. kasus A, dua sisi satu sudut. Cosine berarti. Berarti cosine. Berarti kita pakai cosine rule selesai. Iya. X kuadrat sama dengan 90 kuadrat ditambah 111 kuadrat. Bentar, tak tulisnya. 90 kuadrat plus 111 kuadrat Yang ditambah dikurangi 2 dikali 90 kali 111 X kuadrat. dikali cos 62 Ini nilainya nggak bagus juga ini. 2 kali 90 kali dengan kali 111 11. kali cos 62. Ini nilainya nggak. Hasilnya 1140. Eh, enggak, 11.040. Ini tinggal Itu di akar lagi. jadi X-nya itu adalah akar ini. Berarti hasilnya 105,08.
Itu hasil pengakarannya ya. Ya, udah hasil pengakaran. Ya, berarti ini mendekati X itu adalah 105, berapa tadi? 105,08 kilometer. Berarti seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat dari soal cerita ini eh, diselesaikan dengan sederhana dengan menggunakan aturan kosinus. Ya, Ya, bisa seperti itu. Nah, kira-kira di kasus ini kenapa aturan sinus kita tidak bisa gunakan? karena si sudutnya diapit oleh dua sisi yang udah diketahui. Ya betul, karena sudutnya itu kan cuma satu yang diketahui juga, tidak bisa kita. Ah ya, ah Ya, ya, benar. jadi intinya, eh, jadi benang-benangnya di situ. Kalau sebuah kasus, kita gambarkan dalam ditemui bentuk visualisasi ada segitiga, kemudian dua sisinya diketahui dan sudut antar dua sisi diketahui, berarti pasti justifikasinya harus pakai aturan kosinus. Ya, lain Ya, halnya kalau dua sudut satu sisi, berarti pasti justifikasinya adalah sisi kita pakai aturan sinus. Kata kuncinya di situ. Jadi kalau aturan kosinus itu berarti side angle side. Jadi sisi sudut sisi. Ya. ya, Sebaliknya kalau di aturan sinus berarti eh, angle-nya yang harus dua ya. Side angle angle. Itu seperti itu. Bisa dipaham soal nomor 5 ya? paham. Yang nomor 5 sudah sering masuk ke soal. Oh, sudah sering ya? Ah, Berarti ada terbiasa lah ya. sudah mulai agak terbiasa. Tapi yang soal-soal yang lain ini udah pernah didapat latihan soal seperti itu di sekolahnya deh. Sudah, cuman belum terlalu sering. Jadi masih ya trying to figure out kayak gimana Iya, gitu. ya, betul. Jadi kan tantangannya di situ tadi, kalau kita udah ngeblank bagaimana menerjemahkan soal cerita tadi itu memang susah, tapi kalau kita sudah bisa gambarkan situasinya, itu akan lebih mudah. Tantangannya di situ. Kita lihat yang soal berikutnya ya. Sekarang soal nomor 6. Anda bisa bayangkan soal nomor 6 seperti apa kasusnya? Standing upright, oke. Straight up. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebuah tiang telepon ya. Ya, Dia tidak berdiri secara lurus, secara tegak lurus. Dia miring ya, artinya dia ini miring. ujung-ujungnya tetap cosine lagi. Soalnya sisi dua dua sisi ketahuan dan satu angle yang ketahuan. Ya, berarti kalau kita gambarkan situasinya ya. Jadi kalau kira-kira kita gambar situasinya ini nomor 6, ini nomor 5 ya. Kalau kita gambarkan situasinya yang nomor 6 itu, kira-kira kalau kita bayangkan ya, Hmm. adalah permukaan tanah ya. Anggapnya ini adalah eh, di sini tanah. Jadi dari permukaan tanah itu katanya kan sebuah tiang telepon sepanjang 8 meter, setinggi 8 meter. Berarti dia miring ya. Ini Ya, soalnya ambigu juga kan, bisa bisa saja ini kan tidak dijelaskan apakah dia miring ke kanan atau ke kiri kan? nah, Tidak jelas. Berarti bisa saja anggaplah asumsinya kita eh, anggap asumsinya dia miring ke sini. Misalkan, misalkan. Bisa dibayangkan kan? Kan tidak jelas dia miring ke kanan. nggak ada penjelasan tambahan. Berarti ini soalnya sebenarnya ambigu. Ini ambigu. Karena bisa kenapa ambigu? Karena bisa saja sudut yang dimaksud itu adalah sudut yang ke sini. Atau Hmm. ke sini kan beda. Berarti kan ada dua situasi.
Nah, ini adalah tiangnya ya. Tiangnya adalah setinggi 8 meter. Kemudian eh, ada kabel ya yang dari puncaknya ini dia terhubung dia dia ini ke tanah ya. Ini. Ya. Puncak ke tanah itu sepanjang 8,5 meter. Berarti dia ke sini. Ini sepanjang 8,5 meter. Meter. Nah, apalagi? Kemudian antara kawat dengan tanah dia membentuk sudut 65 derajat. Berarti yang mana ya? Berarti yang dimaksud ini adalah sudut yang di sini toh. Mm-mm. Antara kawat ini wire dengan ground itu dia membentuk sudut sebesar Oh, 65 derajat. Berarti ini yang 65 gitu. oh ya berarti kalau kayak gini bukan cosine rule Kan yang jadinya. ditanya adalah angle-nya toh. Heeh. Berarti sudut antara tiang telepon, berarti yang tiang telepon kan yang ini Ya, dengan tanah. Berarti sudut yang dimaksud itu adalah yang ini. Anggaplah adalah sudut ya. kita. Nah, berarti karena sudutnya yang ditanya, ya, Ya, sementara sisi di depan sudut ini, sudut 65 pertama. diketahui, sisi di depan sudut kita juga diketahui, otomatis kita bisa dapat menggunakan aturan. Sinus. Nah, berarti di sini kasusnya adalah aturan sine rule ya. Ya. Tantangannya di situ. Tadi aku salah ngertiin dengan si Ah, 8 dan betul. 8 setengahnya ngapit 65. Nah, jadi tadi itu si Mario kan mungkin menganggapnya sudut 65 ini adalah sudut yang dibentuk antara ujung tiang ini dengan kawat. Mm-mm. Tadi menerjemahkannya sih padahal enggak, padahal sudut yang dibentuk antara kawat dengan tanah. Berarti kan ini tanahnya, ini kawatnya berarti yang dimaksud, bukan yang di sini. Ya, ya. Gitu ya. Nah, oke, berarti dengan menerapkan aturan sinus ya, Hmm. kita bisa cari bahwa eh, 8 per sin 65 sama dengan 8 setengah per sin theta. sama dengan 8,5 per Sin theta. sin theta. Bisa dicari, ini melibatkan inverse. Ya, sin akar -1 sama dengan 8 kali, Jadi sin theta salah, itu sama dengan 8,5 kali kali sin 65 dibagi dengan 8. 8. Berarti theta inverse ya. Ya, Jadi theta itu adalah sin 74,36. 85 kali sin 65 per 8. ke 8. Thetanya dapat berapa? 74,35. 36 istilah. Mendekati 74,36. 36. Nah, ini karena tadi kan maknya ambigu ya. Jadi di aturan sin dan kosinus itu terkadang kita mendapatkan soal-soal yang ambigu ya. Contohnya ini. Mm-mm. Nah, berarti bisa saja eh, yang dimaksud itu ya sudut yang di sini ya. Bisa saja yang sudut yang di sini. Berarti kan gampang saja kalau mencari sudut alfanya itu kan karena theta ditambah alfa itu adalah sudut berpelurus. Mm. Berarti kemungkinan kedua itu alfanya adalah 180 kurang ini, kurang 36 gitu ya. Atau sudut ini yang dimaksudnya. Berarti ada dua kemungkinan, apakah yang ini atau yang ini. Ya, Ya. Ini sama dengan 100 sekian lebih ya. Ini adalah merupakan soal yang ambigu. Tapi eh, cukup di sini saja sebenarnya udah betul kalau sudah dapat yang ini. Jadi ya. kemungkinan itu bisa ini juga ya.
Karena tidak ditentukan apakah tiangnya dia miring ke kanan atau ke kiri. Seperti itu. Jelas yang nomor 6 ya. Ya, jelas. Jadi hati-hati tadi sempat, oh ini gunakan aturan kosinus. Lihat dulu Nah, konteks masalahnya seperti apa. Gitu. ya, Kita lihat yang soal 7. Soal 7 ini agak menarik juga ini. Ini mirip dengan soal yang tadi ini. Di oh ya, sini. yang nomor 5, Yang tadi nomor 4 ini atau nomor 3 gitu. 3, betul. Dia mirip. Kira-kira situasinya eh, ya kita bisa gunakan tadi ya, kita bisa gunakan dua cara tadi ya. Ya, Bisa menggunakan aturan sinus ya, bisa menggunakan definisi tangen ya. Kalau di sini kan eh, ini kalau kita kasih simbolnya adalah segitiga, sini adalah A, sini sampai sini adalah B, puncak adalah C, dan di sini adalah titik D. Maka dari segitiga besar ini ABC ya, kita bisa dapatkan nilai tangen 30 adalah eh, sisi di depan sudutnya berbanding dengan 50 tambah X kan. hmm, Kami seperti itu. Jadi pada segitiga ABC itu kita bisa peroleh bahwa tangen 30 derajat itu sama dengan di depan sudut 30 adalah Y ya, berbanding dengan eh, sisi AB. AB itu sendiri kan 50 tambah X. Oke, itu bisa. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan segitiga yang eh, segitiga BCD ya, pada segitiga ya, BCD, pada segitiga BCD, kita bisa juga memanfaatkan bahwa tangen 40 derajat itu adalah di depan sudut 40 adalah Y dan sisi atas adalah X, berarti adalah Y per X. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa substitusi ya. Berarti Y-nya itu kita bisa ganti dengan ubahnya ke dalam variabel X. Berarti dari sini bahwa Y itu adalah X dikali dengan tangen 40. Berarti nilai nilai ini itu bisa disubstitusi ke sini ya. ya, Bisa dapat nilai eh, X, otomatis sebentar nilai Y juga pasti dapat gitu ya. ya, Ini tinggal diselesaikan kasusnya ya. Berarti kalau kita kerjakan sampai tuntas ya, berarti ini kita peroleh bahwa eh, ini kan Y X tangen 40 berarti tangen 30 dikali dengan 50 tambah X itu sama dengan ini X-nya diganti dengan sorry Y-nya diganti dengan X tangen 40 ya, sama dengan X ya. tangen 40. Kira-kira berapa itu? Ini sisa diselesaikan dengan 30 berapa? Tangen berarti di sini kita bisa peroleh bahwa kalau kita uraikan ini berarti 50 kali tangen 30 derajat. Ini X kali tangen 30 pindah ruas berarti jadinya adalah X kali tangen 40 derajat dikurangi dengan Yang 30. tangen 30. Tentunya X-nya bisa dapat. Ya, X dapat otomatis ya pasti dapat. ya, ya, ya. Bisa kan? 50 kali tan 30 itu 28,87 sama dengan X dikut
dikali tan kurangi tan 30. 0,2 dikali 0,26, harga jadinya 28,87 per 0,26 sama dengan X. 887 bagi 0,26, 111,03. Berapa X ya? 111,03. Berarti X-nya dapat ya. Berarti X-nya dapat berapa tadi? 111,03. Satuannya adalah feet ya. Ya, fit. Nah, otomatis kalau X-nya dapat, Y-nya pasti dapat. Tinggal Hmm. substitusi kan. Berarti yaitu kita tinggal substitusi nilai X ke sini ya. Berarti Y-nya dapat berarti 113,03 tangen 40 derajat. Y juga pasti dapat. 93,17. Berarti ini mendekati 93,17 ya. Ya. Fit. Ini ini dengan menggunakan tangen ya. Tapi kalau menggunakan aturan sinus itu bisa ini mirip dengan nomor eh, 3 tadi. Ini mirip. Ya, Oh. mirip, mirip. Berarti kan sisa cari ini kan bisa didapat sudutnya yang ini dah. Ini bisa dapat, Ya. otomatis ini dapat, ini pasti 140 kan. Karena dia berputus, ini dapat di sini 10 ya. Ini dapat 10 ini 90, berarti sudut di sini juga pasti dapat. Berarti di sini 50. Nah, otomatis eh, bisa dapat berapa X berapa Y-nya dengan menggunakan aturan sinus ya. Ya. Nah, itu bisa diuraikan sendiri sebagai latihannya. Hmm. Soal nomor 8 kira-kira gimana? 8. Fire Tower. Oh, ini ilustrasi. How far from Tower A is the fire? Oke. Anggaplah fire itu C. Ya betul. Berarti Ini yang dicari jaraknya tower A ya. C. Oh, Berarti yang anggaplah di sini A, B, di sini C ya. ya. Berarti jarak yang dicari itu adalah dari tower A ke api ini berarti ke C ya. Ya, Berarti ini berarti ujung-ujungnya double X. eh, X pakai cosinus. X per sin 64 sama dengan 10 per sin. Tuh, tapi sin nya nggak ketahuan. Ini kan sudutnya ada kan? Oh Ini iya, sudut ada. tinggal langsung dikurangi ya. Nah, ini Oke. ada, ini otomatis pasti bisa dapat. Dikurangi 42, 74. Berarti di sini Berarti 7, 74 derajat. Nah, X itu per kan eh, bisa pakai aturan sinus dong. sinus Nah, sinus berarti kan kurangi sin hmm, sama dengan 10% 72. 74. sin sine rule ya. Ya, Berarti eh, 74 sorry 10 per sin 74 sama dengan X per sin 64. sin 6. Berarti Berarti artinya 10 dikali sin 64 per sin 74. sin 64 Hasilnya X sama dengan 9,35.
Ini mendekati 9,35. Mile. Ya, Jadi agak lebih mudah kasusnya ya. Bisa ya. Jadi ya bisa. variasi-variasi soalnya itu seperti ini kalau dia di word problem saya soal cerita. Kalau di cosinus itu biasanya itu banyak ke jurusan tiga angka masalah Billings ya. Itu Bearing. uh, itu arahnya ke sana ya. Ya, Eh nah ini yang 9 dan 10 ini menarik. Ini butuh analisa. Jadi dia beli ke soal pemahaman konsep. Kalau oke. yang 1 sampai 8 itu kan lebih ke eh, perhitungannya, tetapi yang ke 9 ke 10 itu menuntut pemahaman konsep ya, error analisis. Mungkin di sekolahnya dapat soal-soal tipe seperti ini deh. Belum. Belum ya. Ini lebih ke pemahaman konsep ya. Coba ada analisa dulu soalnya. Jadi di sini butuh pemahaman apa namanya? Pemahaman sudut depresi dan sudut elevasi ya. Jadi eh, harus dipahami dulu. Jadi kalau misalkan ini sebuah benda ya, sebuah benda, kemudian kalau misalkan ini adalah si pengamat melihat dari sini misalkan, kalau si A ini misalkan melihat dari sini ke sini ya, melihat ke puncak, maka sudut yang dibentuk antara puncak dengan horizontal itu dengan arah horizontal, itulah yang disebut sebagai sudut elevasi. Ini, misalkan ini adalah theta. Jadi sudut yang dilihat dari arah puncak, sudut yang berada dari arah puncak dengan arah mendatar. Theta ini disebut sebagai sudut elevasi. Kemudian sebaliknya, kalau dari arah puncak, dilihat dari puncak ke arah mendatar, dari puncak dengan arah mendatar, ini disebut sebagai anggap dari delta alfa, maka ini disebut sebagai sudut depresi, depression angle, depression angle. Nah, tentunya sudut depresi dan sudut elevasi itu besarnya sama. Kenapa besarnya sama? Karena dia adalah sudut berseberangan, Set. besar angle kan pasti sama ya. Jadi Ya. itu pemahaman. Jadi dilihat dari sudut pandangnya. Kalau dia melihat dari bawah ke puncak, jadi sudut yang dibentuk antara puncak dan area horizontal itu adalah sudut elevasi. Tapi kalau dia melihat dari puncak ke bawah, maka sudut yang dibentuk dari Jadi yang puncak ke benar punyanya Adam. Soalnya kan sudut elevasi dengan 28 derajatnya ada di eh si yang bawah. ini kan dia bilang kalau kita lihat pernyataannya ya, soalnya itu adalah jadi jadi si kucing ini melihat ke bawah ya. Jadi Hmm. kucing ini kan, jadi yang ini yang di atas, ini kan pohon ya. Jadi si Hmm. kucing kan mendaki pohon ini, berarti kucing kucing itu posisinya di atas pohon ya. Hmm. Ini kan, berarti dia di atas pohon. Berarti ini yang si kucing ya. Ini kucing, ini dok. Ini sama, ini cat, ini dok. Nah sekarang kita lihat, jadi si kucing itu kan melihat ke bawah ya. Berarti kan dari sudut yang dibentuk antara puncak dengan arah horizontal ya. Berarti itu adalah sudut depresi, tak? Hmm. Depresi Oh. berarti kan kalau kita buat tarik garis lurus dari ini, yang ini anggaplah di sini adalah theta, ini adalah sudut Depresi. depresi. Ini juga adalah sudut depresinya.
Nah, berarti ingat bahwa sudut depresi itu ya, jadi dari ini kan alfa itu sama dengan theta. Jadi besar sudut elevasi dan depresi sama. Nah, karena Hmm, sudut depresinya itu adalah ini adalah depression angle ya. Ini kan angle of depression. Itu adalah 28. Berarti besar di sini 28 gitu. ya. Bukan yang ini yang 28, di sini yang 28. Berarti otomatis kalau di sini 28, ini juga pasti 28. Sama saja kan. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat siapa yang salah ya. Jadi si Stefani pasti salah, pasti salah. Kenapa Hmm. salah? Karena dia eh, 28 28 ini adalah sudut yang dibentuk antara si ini ya, si pohon pohon dan dengan si kucing ini, arah pandangan si kucing. ya. Terhadap area horizontal, bukan. Berarti ini yang betulnya. Jadi sudut depresinya itu sama saja dengan ini 28. Ini juga sama dengan sudut elevasi. Tuh, elevation angle. Nah, otomatis si Stefanis work ini pasti salah. Ini yang salah. Berarti yang benar adalah si Adams. Ya. Nah, berarti Hmm. eh, kita bisa lihat bahwa untuk mencari panjang tingginya X itu ini kita bisa cari kan di bawah tangen 28 itu adalah X per 34. Jadi ini yang dimaksud adalah X ya. Berarti ini Ber- yang eh, betul. Ini pemahaman eh, konsep ya. Ya. Jadi konsepnya itu adalah fundamental konsepnya adalah pemahaman tentang apa itu depression angle dan apa itu elevation angle. Seperti itu. Ini soal-soal yang sebenarnya menarik juga karena tidak butuh menghitung, tetapi kita lebih butuh ke pemahaman konsep sebenarnya. Hmm. Oke, last number. Kira-kira nomor 10 seperti apa? Hmm. Ini Hmm. tentang reasoning ya, soal tentang reasoning. Jadi real estate agent has just taken a term dan seterusnya. She's considering purchasing a piece of property, is waiting for the space report. Jadi si Silver ini submit eh, sebuah gambar seperti berikut ya. Jelaskan mengapa si agen itu akan menolak penjualannya gitu. Tidak Kira-kira ada ada keterangan sesuatu yang sisi. salah di sini. Berarti ada sesuatu yang salah dengan gambar ini. Hmm. Nah, sekarang kita lihat salahnya di mana gitu. Tentunya Si kalau siapa? konstruksi gambarnya pastinya. Hmm. Konstruksi gambarnya pastinya. Berarti ada sesuatu yang salah dengan sistem Gambaran. gitu. Ini harusnya panjang sisinya ada sih. Nah, panjang sisinya nggak ada Betul. satu Saya cek dulu dua. soal ini ya. Saya cek soal aslinya. Sepertinya panjang sisinya ada ini. Ini saya ambil juga sih. Saya cek dulu di mana aslinya. Ini ada aslinya saya dapat 400 feet dan 370. Jadi di sini 400 feet. Jadi panjang sisinya adalah 400. Sini adalah 370. Nah, kira-kira masalahnya gimana? Oh, oke. Hmm. Nah, ingat Tidak. saja, eh, oh, enggak. berarti untuk melihat ini kan kita kita ketahui bahwa eh, panjang sisi di depan sudut kan sudut A itu kan diketahui ya, Hmm. kan ada.
Ini yang tidak ada, misalkan theta, tapi sisi di depannya itu diketahui. Ah, Berarti kita bisa ngecek errornya ini dengan menggunakan aturan sinus. minus. Nah, nah ingat bahwa nilai sinus itu ya itu kan maksimumnya satu toh. Ah, ah. Nah, berarti kita lihat kalau menggunakan kita ngecek dengan menggunakan aturan sinus ya. Jadi Ya, konstruksinya pasti salah. Berarti kalau kita menggunakan aturan sinus bahwa 400 per jika sin sin theta tujuh itu satu sama dengan 370 per sin 71. ya, Nah, berarti sin theta 400 sama dengan 400 dikali sin 71 sama dibagi 300 berapa? 70 1,02 nah ingat ingat tadi bahwa sin theta maksimumnya itu berapa? Jadi itu satu. satu. Jadi sin theta itu kan maksimumnya minimumnya kan itu nilainya min satu ya. Hmm, Maksimumnya satu. Kita ngambil yang ini karena kita berbicara kalau di segitiga kan berbicaranya cuma kuadran satu dan dua, berarti sementara nilai sin kuadran satu kan positif. Kita ya, ngambil nilai positifnya semua. Berarti khusus kasus ini ya sin theta itu ya lebih dari nol dan maksimalnya satu. Berarti ini kan tidak mungkin terjadi kan? Ini adalah lebih besar dari satu. Nah, artinya berarti karena si tetanya, karena si sudutnya ini 71, kalau di sini settingannya 71 derajat, malah tetanya itu harus eh, tidak mungkin kita dapatkan sinus teta yang lebih dari satu. Inilah alasan kenapa si surveyor ini menolak gitu. Jadi agen ini ah, dia menolak karena kenapa? Konstruksi gambarnya tidak mungkin seperti itu. Nah, artinya apa? Sudut A itu harus di bawahnya 71 gitu. Tidak mungkin ada segitiga yang dengan panjang sisi 400 feet dengan dan satunya 370 feet dan salah satu sudutnya itu 371. Tidak mungkin konstruksi seperti ini ya. Jadi alasannya ini. Jadi tidak mungkin ya. Oke, jelas sama 10 ya. jelas, jelas, jelas. Ya, oke. Jadi seperti itu cara ngeceknya. Jadi hati-hati dalam bekerja di aturan sin maupun cos itu hati-hati bahwa di saat kita ngecek konstruksi segitiga, jadi harus diperhatikan bahwa nilai sin tetanya itu tidak boleh lebih dari satu. Itu Ya, itu keywordnya ya. ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Entar aku cek soal yang aku tadi. Oh, nggak ada. Nggak ada Ini ya. Pak, nggak ada. Oh, ini solusinya kalau misalkan Ade mau ini nanti saya akan share langsung ini anunya ya, karena saya bagikan ke drive saya nanti saya share pembahasan ini ya. Oh, boleh. Oke, berarti next meeting kita bahas tentang apa deh? Ah, nggak, aku sambil Buat buka. segitiga atau gimana? Bahas areanya triangle dengan pakai kosen atau sine rule. Oh, Kayaknya berarti untuk yang sin dan cosine rules dalam hal word problem sudah ada gambaran ya? sudah. Oke, oke. Berarti untuk next meeting kita bahas tentang area of triangle dengan menggunakan trigonometri ya. Ya, Nanti kakak juga siapkan soal-soal yang berkaitan dengan itu. oke, Oke, oke. terima kasih ya. Selamat Ya. beristirahat. Oh ya, Ada ini lagi? aku timer aku matikan. Tadi kita start di jam 6.40 ku. Iya, betul. Sekarang ini sudah 1 jam 15 menit. Iya, Ya, nanti tak kasih tahu ayah nanti. iya, oke. Oke, Terima kasih Om. oke, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.